Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah, patuhi 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, sekarang kita simak videonya ya. Tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Materi pembelajaran ada bahasa Indonesia, menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. IPA, menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Nah, ini adalah contoh dari teks fiksi ya. Ada Kancil Buaya, Upin Ipin, Asal Mula, Danau Toba. Contoh dari cerita teks fiksi. Di dalam teks fiksi ya, kita bisa mengetahui tokoh ya. Nah, namun di sini kita harus perhatikan juga untuk tema, alur, latar, dan amanat. Tema di sini merupakan dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Alur ya, merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Nah, alur ini bisa kita perhatikan mulai dari awal cerita ya, terus permasalahan atau kejadian di dalam cerita dan hingga penyelesaian akhir dari cerita tersebut ya. Kemudian ada latar. Nah, latar di sini merupakan keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita ya, bisa latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Nah, di sini amanat kita bisa mengetahui amanat di dalam cerita ya dengan membaca fakta cerita dari awal hingga akhir. Kemudian kita bisa menemukan amanat yang terkandung dalam cerita tersebut ya. Kemudian menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, berikut ada aktivitas kegiatan petani ya saat membajak sawah. Di sini dia memanfaatkan gaya sehingga benda menjadi bergerak. Nah, di sini adalah ada alat bajak ya, di situ dimanfaatkan dan dibantu dengan tenaga sapi ya yang menarik dan alat bajak itu bisa bergerak ya. Kemudian ada Pak Petani mendorong gitu ya, bisa alat bajak tersebut bisa bergerak ya. Kemudian di sini juga ada seorang anak yang mendorong meja. Berarti di sini dia memberikan gaya pada meja itu ya, mejanya bisa bergerak. Terus ada seorang anak menarik meja. Nah, menarik tadi mendorong, ini menarik. Berarti dia memberikan gaya pada meja tersebut ya. Nah, di situ adalah gambar tersebut, ini adalah contoh gaya tarik dan gaya dorong ya. Ya, tugas mandiri kalian di sini tuliskan amanat cerita dari Asal Mula Bunga Kemuning yang ada di buku tematik ya, halaman 4 dan 5. Amanatnya apa ya? Baiknya kalian membaca dulu cerita di dalam cerita Asal Mula Bunga Kemuning dan amanatnya apa yang terkandung di dalam cerita tersebut ya. Kemudian di sini tanda centang yang termasuk aktivitas gaya dorong atau tarikan ya. Itu ada 5 pernyataan. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.